Salam jumpa para bapak, ibu, saudara, saudari, adik-adik yang terkasih, dan juga siapapun yang saat ini tengah menyaksikan video ini, berkah dalam. Kali ini Romo ingin merenungkan, merefleksikan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Yang mana dalam kisah itu diceritakan bagaimana murid-murid orang Farisi diutus bersama dengan orang-orang Herodian, pengikut Herodes, untuk datang menjumpai Yesus. Tetapi apa maksud mereka menemui datang kepada Yesus? Yaitu untuk mencobai Yesus, menjerat Yesus, mencari kesalahan yang ada dalam diri Yesus. Kalau ada, supaya Yesus bisa dihukum, syukur kalau Yesus bisa dinyahkan. Karena Yesus bagi mereka adalah merupakan batu sandungan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa mereka itu merupakan bagian dari musuh Yesus. Ya, Yesus tidak punya musuh, tetapi bahwa mereka memusuhi Yesus. Dan mereka adalah orang-orang yang munafik. Kamu tidak jelaskan arti munafik, ya? Nah, maka mereka ingin mencari kesalahan Yesus, menjerat tadi. Maka mereka caranya yaitu dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Walaupun mereka sebelumnya mengatakan, Yesus, engkau adalah orang yang jujur, orang yang benar, sehingga engkau tidak takut pada siapapun juga, karena dia orang yang benar dan jujur. Rupanya kejujuran adalah hal yang paling penting di atas segalanya. Lalu mereka bertanya, Yesus, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Dan apa jawab Yesus? Yesus tidak langsung merespon, tidak langsung menjawab mereka. Tapi Yesus mengatakan, karena ini soal pajak, baik, apakah kamu bisa memberi mata uang itu? Mereka memberi mata uang. Dan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah? Dan mereka mengatakan, gambar dan tulisan Kaisar. Maka lalu Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepada Kaisar. Dan lalu berikanlah kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Mereka terdiam. Luar biasa cara Yesus merespon pertanyaan mereka yang menjerat Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita coba melihat kehidupan kita sehari-hari saat kita datang kepada Yesus. Kira-kira situasi hati yang bagaimanakah ketika kita datang kepada Yesus? Mungkin kita datang kepada Yesus dengan hati yang kecewa, ya, karena suatu hal, marah, atau mungkin juga aku datang kepada Yesus dengan hati yang penuh keyakinan. Bisa juga aku datang dengan keraguan-raguanku, kabulkan rayu. Atau juga kita bisa datang kepada Yesus dengan hati yang berserah, pasrah. Atau bisa juga hampa, badannya berdoa, tetapi hatinya kosong, hampa. Bisa terjadi. Oke lah, semua ini pasti pernah kita alami juga. Tetapi satu, jangan sampai kita datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Ingat ketika Yesus digoda setan, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka baiklah kita juga ingin melihat diri kita masing-masing. Kalau tadi mereka mengajukan sebuah pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Seolah-olah mereka ingin mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu untuk apa hidup ini. Bayar pajak perlu enggak dan sebagainya, seolah-olah tidak tahu, hanya rutin kegiatan mereka sehari-hari. Maka jangan sampai kita pun juga masuk ke dalam kerutinan yang kita tidak tahu sebetulnya apa arah dengan yang kulakukan saat ini sampai ke depan itu. Tahukah kita mengapa aku diberi kehidupan oleh Tuhan? Mengapa aku dibaptis? Mengapa aku menjadi seperti ini? Mengapa aku di sini? Semuanya sudah digoreskan oleh Tuhan dalam hati kita masing-masing. Maka, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan kita sebagai orang beriman adalah keterarahan kepada Allah. Dia yang memberikan kehidupan, dan hidup kita pun terarah kepada Dia melalui kegiatan apapun yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita tahu jalur yang sedang kita jalani dan arah hidup kita sebagai orang beriman. Jangan sampai kita gelundung, kita kerja, bangun, mandi, makan, kerja, pulang, ini lagi terus tiap hari seperti itu, rutin. Tapi nggak tahu sebetulnya untuk apa saya melakukan ini semua, kemana saya ini sebetulnya. Mudah-mudahan kita tidak seperti atau menjadi robot, ya, ketika take on langsung dadat dengan kegiatan yang rutin dari hari ke hari terus, dari bulan ke bulan terus sampai seterusnya, dan tanpa kita tahu kemana sebetulnya kita akan menuju. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka sebetulnya kisah ini ingin menunjukkan mengenai kewajiban dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang kita berikan, hak adalah yang kita terima. Mengapa ada kewajiban dan ada hak? Kalau kita melihat kehidupan jemaat pertama, hidup yang penuh kasih, agape, tentu saja tidak melepaskan dari iman dan harapan. Mereka hidup di dalam kasih. Tidak ada lagi wajib ini, wajib itu, wajib ini, wajib itu, tidak ada, karena memang mereka hidup di dalam kasih. Namun bagaimana dengan saya dan Anda? Tidak mudah, karena ada saja hambatan-hambatan, yaitu ragi orang-orang Farisi. Yang sebetulnya dalam diri kita yang sudah dibaptis, ragi itu sudah dihilangkan dengan penebusan oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, maka ini selalu ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita sungguh ingin melaksanakan ini di dalam hidup kita. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita pun tahu, dengan hidup di dalam kasih Allah, dengan hidup di dalam roh Allah, maka kita sudah tahu apa yang sebetulnya kita lakukan, yang dikatakan wajib, dan apa yang akan kita terima. Itu dengan sendirinya akan muncul kalau kita sungguh hidup di dalam roh Allah, hidup di dalam kasih Allah, di tengah-tengah dunia yang banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita tidak seperti yang dikehendaki Allah. Maka hati yang penuh kasih ini adalah penting bagi kita, bahkan membuat kita sebetulnya berani masuk dalam zona tidak aman, berani masuk dalam zona tidak aman, dan membawa banyak orang kepada Allah, membawa banyak orang percaya kepada Allah, sehingga mereka pun makin menemukan kedamaian. Inilah rupanya yang menjadi renungan dan refleksi kita melalui kisah yang kita dengarkan dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21 ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita katakan bukan tanpa arah dan tujuan. Kita masing-masing tahu mengapa saya melakukan itu, mengapa saya memikirkan itu,
mengapa saya melakukan perbuatan-perbuatan apapun juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tak lain adalah supaya kita akhirnya terarah kepada Allah yang telah memberikan hidup kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.